Hai, Bunda cantik semuanya. Dalam video saya kali ini, ada satu masalah nih dalam rumah tangga dari Nyonya L usianya 35 tahun. Beliau kemarin WhatsApp saya seperti ini. Bu Ratu, saya tuh heran ya. Kenapa sih suami saya itu tidak pernah minta maaf pada saya dan selalu marah, kemudian menganggap dirinya itu selalu benar. Seolah-olah dia itu manusia yang paling benar di dunia. Jadi intinya, Nyonya L ini sulit menerima perilaku suami yang egois, merasa paling benar, dan tidak mau mendengarkan pendapat dari Nyonya L. Pertanyaannya, kenapa sih suami Nyonya L ini bisa berperilaku seperti ini? Dan harus bagaimana seharusnya Nyonya L tersebut? Dalam video saya kali ini, akan saya coba bedah masalahnya. Ini ada perilaku ya, yang menurut saya benar-benar kebangetan sekali. Karena perilaku suami yang semakin egois, menang sendiri, dan tidak mengenal rasa bersalah. Nyonya L ini sampai dipukul dan dilempar asbak ke badannya. Sebagai laki-laki atau suami, perilaku seperti ini sangat keterlaluan dan tidak tahu malu. Kalau menurut saya ya suami yang seharusnya itu melindungi, merawat, dan menyayangi istrinya justru berperilaku kasar semacam itu. Ini sangat tidak wajar sama sekali, dan saya yakin ada masalah dalam diri suaminya. Untuk itu, saya coba mendalami masalah ini dengan beberapa pertanyaan, dan akhirnya saya mendapatkan satu kesimpulan. Sementara tentang penyebab dari masalah suami Nyonya L ini. Jadi seperti ini ya, perilaku Nyonya L salah. Jadi seperti ini ya, perilaku suami Nyonya L itu berubah egois, menang sendiri, dan kasar. Merupakan dampak dari rasa malu serta rendah diri karena karir istrinya lebih tinggi. Sedangkan suami di PHK dari perusahaannya. Menurut Nyonya L, sebetulnya dia kasihan pada suaminya. Nyonya L ini itu tahu ya, suaminya itu di PHK. Meskipun selama ini suaminya itu berpura-pura seolah-olah dia masih bekerja. Ya, dia masih bangun pagi, berpakaian rapi, dan berpamitan untuk kerja seperti biasanya. Meskipun kenyataannya, mungkin dia hanya mondar-mandir ke tempat temannya untuk coba cari info kerja atau peluang kerja yang lainnya. Hal itu sebenarnya bagi Nyonya L tidak masalah ya. Hanya saja, kenapa sih suaminya itu tidak mau jujur dan terbuka kalau dia sudah di PHK dan bicara baik-baik dengan Nyonya L, mencari solusi yang baik atas masalahnya tersebut. Jujur ya, Nyonya L ini sudah lelah, capek, dan kecewa dengan sikap suaminya tersebut. Ternyata rasa malu itu bisa menjadi penyebab suami jadi egois dan kasar. Nah, dari kasus Nyonya L ini bisa kita pahami ya, bahwasannya rasa malu suami terhadap istri bisa menjadi penyebab perubahan sikap suami. Ya, seorang laki-laki yang terbiasa dihargai dan punya harga diri yang tinggi pasti malu dong kalau tiba-tiba posisinya berada di bawah istrinya. Bagaimanapun caranya, pasti dia akan berupaya menutupi rasa malunya tersebut. Seperti pada kasus Nyonya L tersebut ya, yaitu dengan berpura-pura kerja atau sok-sokan tegas dengan marah-marah kepada istrinya. Secara psikologis, orang yang selalu berpura-pura akan diliputi ketegangan mental dalam hidupnya. Nah, karena ketegangan ini, maka dampaknya bisa membuat emosi jadi tidak terkontrol dan jadi lebih labil. Itu analisa saya secara psikologi ya. Kemudian kalau dilihat secara batin nih, atau secara spiritual, seseorang yang berpura-pura itu aura positifnya tipis atau samar, sehingga mudah sekali terpengaruh menjadi energi negatif jika ada energi emosi negatif yang mempengaruhinya. Nah, agar lebih mudah nih, saya umpamakan seperti ini. Aura positif itu kan ibarat sebuah tameng ya. Nah, kalau tamengnya ini tuh tipis, pasti akan mudah tertembus oleh senjata musuh jika ada yang menyerangnya. Nah, aura orang yang suka berpura-pura dan tidak jujur seperti itu, dia sangat tipis sekali nih auranya.
Sehingga jika ada serangan energi negatif, maka dia akan mudah ditembus dan terpengaruh oleh energi negatif tersebut. Oleh karena itu, orang suka berpura-pura itu biasanya mudah marah, emosinya tidak stabil. Dia senang sekali berbohong, egois, merasa paling benar, dan lain sebagainya. Jujur itu lebih baik. Solusi dari masalahnya L ini yaitu adalah kejujuran dari kedua belah pihak, terutama si suami ya. Sebagai laki-laki nih, seharusnya suaminya L ini harus berani jujur kalau dia sudah tidak bekerja dan akan berusaha mencari jalan lain untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan akan lebih baik juga jika Nyonya L menyampaikan penerimaan terhadap kondisi suaminya. Saya kira cukup hanya itu saja sih solusinya. Terasa sangat simpel bukan? Namun, misalkan Bunda merasakan masalah yang sama dengan Nyonya L, maka Bunda akan mengatakan ini tidaklah simpel. Saya yakin, jika sebagai seorang istri, Bunda mungkin sudah pernah memulai komunikasi dengan suaminya, agar dia jujur kepada keadaannya. Tapi seringkali ya, justru suami marah dan berlaku kasar kepada Bunda. Hingga pada akhirnya, Bunda bingung harus bagaimana untuk menghadapi suami yang sikapnya seperti ini. Untuk itu, kalau diusahakan secara lahir sulit, maka harus diusahakan secara batin. Maksud saya di sini, kalau Bunda itu sudah mencoba membuka komunikasi yang baik dengan suami, bersikap baik kepada suami, kemudian mencoba memberi pengertian kepada suami dan semua hasilnya itu nihil atau nol, maka selain usaha tersebut, Bunda juga harus mengupayakan secara batin atau secara spiritual agar jiwa suami itu bisa luluh. Ini penting ya, karena manusia itu terdiri dari tubuh lahir dan tubuh batin, fisik dan jiwa. Jadi, usaha lahir saja itu belum cukup, maka wajib untuk mengupayakan secara batin. Usaha batin atau spiritualnya itu yang bagaimana sih Bu Ratu? Usahanya nanti dengan buka aura. Jadi nanti Bunda akan saya bantu ya untuk menguatkan pancaran aura positif Bunda. Tujuannya di sini untuk mempengaruhi aura dari suami yang tipis agar lebih positif lagi. Sehingga semua rasa malu, minder atau apapun yang menghambat kejujuran suami itu bisa menghilang. Dan akhirnya dengan kesadaran sendiri suami akan jujur dan minta maaf kepada Bunda. Nah, kalau Bunda ingin tahu lebih jelasnya tentang layanan buka aura seperti apa yang akan saya bantu untuk Bunda, silahkan konsultasi dengan saya di nomor ini. Baik, terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.